Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 6, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anakku semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan setiap urusannya. Nah, kali ini Ustazah akan membahas soal IPS di ESPS halaman 89. Silakan kalian buka buku ESPS, disiapkan dan dibuka di halaman 89. Soal pertama, ada pertanyaan. Kantor sekretariat ASEAN terdapat di kota? Nah, kira-kira di mana anak-anak? Jawabannya adalah di Jakarta. Nah, tepatnya di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan. Kita lanjut di pertanyaan kedua. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada gambar namanya adalah Tanat Khoman. Nah, orangnya seperti ini. Pertanyaannya, tokoh pada gambar adalah salah satu pemrakarsa ASEAN yang mewakili negara. Tanat Khoman mewakili negara Thailand. Betul sekali. Nah, kita lihat ya, flashback dulu yang kemarin. Ada 5 pemrakarsa ASEAN, yaitu Indonesia ini diwakili oleh Adam Malik, kemudian Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos, kemudian Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, Malaysia Tun Abdul Razak, dan Thailand Tanat Khoman. Kita lanjut ya. Nomor 3, ada gambar. Nah, ini yang ditunjuk warna merah ini adalah Vietnam. Nah, negara yang ditunjuk pada peta menjadi anggota ASEAN yang keberapa? Vietnam itu, kita lihat. Nah, ini untuk letak-letaknya kalian harus tahu ya. Myanmar sebelah sini, yang tidak memiliki wilayah laut Laos sebelah sini, kemudian ada Singapura sebelah ujung sini ya. Ini Indonesia warna merah. Malaysia ada 2 bagian, di atasnya Indonesia dan di atasnya Sumatera dekat Singapura. Kemudian ada Kamboja yang kecil ini, kemudian ada Thailand, ada Vietnam di sini tadi ya, udah ditunjukkan, ada Filipina yang ini, itu ya, ada Brunei Darussalam di atasnya Kalimantan, ya, kecil. Nah, kira-kira Vietnam ini masuk di Indonesia pada urutan yang keberapa? Kita lihat. Nah, sudah jelas bahwa yang menjadi 5 urutan teratas adalah 5 negara pemrakarsa, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Kemudian disusul oleh Brunei Darussalam, baru Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Jadi jawabannya adalah yang ke-7 atau C. Lanjut. IRI, International Rice Research Institute, didirikan di negara A. Filipina, B. Thailand, C. Malaysia, D. Indonesia. Nah, kemarin Ustazah sempat menjelaskan ada print-printan itu tertulis di Thailand. Ya, tolong diralat ya. Kalau IRI itu didirikan di negara Filipina, tepatnya di Los Banos, Filipina. Oke, nanti silakan kalian ralat di print-printan PowerPoint yang pernah Ustazah sampaikan sebelumnya. Kemudian nomor 5, ada gambar. Gambar di atas merupakan contoh kerjasama ASEAN di bidang olahraga. Itu ya. Kita lanjut. Nomor 6, tujuan dibuatnya perjanjian Zopvan. Nah, kita tahu Zopvan itu adalah perjanjian untuk apa? Kawasan freedom atau kawasan damai ya. Nah, berarti dia tujuannya apa? A. Menjadikan kawasan ASEAN bebas dari nuklir, atau B. Menciptakan stabilitas ekonomi di kawasan ASEAN, kayaknya bukan ya, atau C. Meningkatkan kewaspadaan negara di kawasan ASEAN, atau D. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral. Nah, tadi Ustazah bilang Zopvan tuh ada F, freedom, bebas dan damai gitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 7. Nah, soalnya adalah Sekjen ASEAN yang pertama berasal dari negara
Indonesia gitu ya. Nanti kalian bisa cek di buku ESPS-nya. Nomor 8 lanjut. Contoh kerjasama ASEAN dalam bidang budaya adalah budaya ya, ingat budaya. Jawabannya adalah pementasan tari tradisional negara ASEAN. Tuh. Kalau yang A memberi beasiswa berarti di bidang pendidikan. Lanjut. Nomor 9. Tujuan diadakannya ajang olahraga yang diikuti oleh negara anggota ASEAN adalah yang meningkatkan kemampuan olahraga dan sportivitas. B ya. Nomor 9. Nomor 10. Contoh kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Nah, kemarin di bidang ekonomi ada kawasan bebas perdagangan ya. Atau nama lainnya adalah AFTA, ASEAN Free Trade Area gitu. Jadi jawabannya B. Kalau APEC atau OPEC itu apa? Yang D Zovan tadi adalah kawasan bebas damai gitu, di bidang keamanan politik. Nah, kalau APEC itu, nah ini dia. APEC itu kepanjangan dari ASEAN Pacific Economic Corporation. Jadi kerjasama di kawasan Asia Pasifik. Kalau OPEC itu singkatan dari Organization of Petroleum Exporting Countries atau organisasi pengekspor minyak di dunia. Nomor 11, contoh peran Indonesia di Asia Tenggara. Perannya apa ya Indonesia di ASEAN? Kalau PBB bukan ya, negara pertama yang meraih kemerdekaan bukan. Tuan rumah pelaksana KTT ASEAN pertama ya, yang C yang tepat. Nomor 12, manfaat kerjasama ASEAN di bidang budaya adalah budaya. Berarti jawabannya D, melestarikan dan memperkenalkan budaya ke negara-negara lain. Nomor 13, contoh kerjasama ASEAN dalam bidang teknologi. Apakah A. pengembangan jaringan kota pintar ASEAN, atau B. pemberian bantuan dan sumbangan bagi korban bencana alam, atau C. pertukaran pelajar berprestasi, atau D. perjanjian ekstradisi? Jawabannya yang paling tepat adalah yang A. pengembangan jaringan kota pintar ASEAN. Lanjut. 14. Perjanjian ekstradisi adalah contoh kerjasama ASEAN dalam bidang tidak di T, A pendidikan, B ekonomi, C budaya atau politik. Nah, kita lihat dulu artinya ya. Perjanjian ekstradisi itu adalah perjanjian untuk menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri di kawasan ASEAN. Berarti dia masuk dalam bidang politik. Nomor 15, manfaat kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Ekonomi berarti dia langsung meningkatkan pendapatan penduduk di negara anggota. Ya, kita lanjut yang B ya. Bagian B nomor 1. Pembentukan ASEAN ditandai dengan ditandatanganinya deklarasi apa kira-kira? Deklarasi Bangkok, betul. Kemudian nomor 2, Sekretaris Jenderal ASEAN yang pertama berasal dari negara, tadi sudah ada di Romawi 1 ya, atau Romawi A, di negara Indonesia. Namanya adalah Hartono Reksodarsono. Nanti bisa dibuka di bukunya. Nomor 3, setiap konflik atau sengketa yang terjadi di antara negara anggota ASEAN harus diselesaikan dengan cara, jawabannya damai. Jadi harus diselesaikan dengan cara damai. Kelas A selesai, dituju untuk kelas 1 dan 5. Silakan untuk bisa menambahkan. Nah, kita lanjutkan ya. Nomor 4, AFTA atau ASEAN Free Trade Area mulai diberlakukan pada tahun berapa? Jawabannya adalah tahun 2003. Kemudian nomor 5, nama pabrik pupuk hasil kerjasama negara ASEAN di Palembang adalah namanya Pusri atau pabrik pupuk Sriwijaya. Nah, ini yang AFTA tadi. Jadi AFTA diberlakukan tahun 2003, tapi dia mulai ditandatangani pada tahun 1992. Lanjut. Nomor 6, Indonesia menjadi penengah dalam gerakan pembebasan Moro di negara. Jawabannya adalah Filipina.
Nomor 7, masa jabatan Sekretaris Jenderal ASEAN saat ini adalah berapa tahun? Nah, saat ini itu sudah 4 tahun satu periodenya, tapi dulu itu masih 2 tahun. Nomor 8, negara di kawasan Asia Tenggara yang belum menjadi anggota ASEAN adalah ada 2 ya. Jadi dia ada di kawasan, tempatnya ada di kawasan ASEAN, tapi dia belum masuk sebagai anggota. Dia adalah Timor Leste dan Papua Nugini. Nomor 9, pertukaran pelajar adalah contoh kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan. Nomor 10, pesta olahraga ASEAN yang dilakukan setiap 2 tahun sekali disebut apa anak-anak? SEA Games atau Southeast Asian Games. Lanjut ya, yang C. Nomor 1, tuliskan 3 latar belakang didirikan ASEAN. Nah, yang pertama, latar belakangnya adalah adanya persamaan letak wilayah yaitu di kawasan Asia Tenggara. Nomor 2, adanya perasaan senasib sebagai bangsa yang pernah dijajah oleh bangsa asing, kecuali ada satu negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing atau bangsa Eropa, yaitu adalah negara Thailand. Nomor 3, adanya perselisihan di beberapa negara di ASEAN yang dapat mengancam persatuan, maka diperlukannya sebuah organisasi untuk bisa menciptakan persatuan di kawasan negara tersebut. Gitu nggih. Nomor 2, ada gambar ASEAN yang ke-50 ya ini ya. Ini bentuk dari kerjasama ASEAN atau pertemuan-pertemuan ASEAN. Nah, apa saja manfaat kegiatan seperti itu atau kegiatan kerjasama ASEAN seperti itu? Nah, yang pertama, di bidang politik itu bisa menciptakan keamanan dan perdamaian di masing-masing negara. Maka adanya terbentuk organisasi kayak ZOPFAN ya. Nomor 2, di bidang sosial bisa mempererat hubungan antar negara. Hubungan antar negara akan terjadi dengan baik karena setiap negara bisa saling membantu ketika salah satu dari anggotanya mengalami musibah. Di bidang ekonomi bisa meningkatkan kualitas ekonomi setiap negara. Setiap negara bisa mendapat pasokan untuk memenuhi kebutuhannya melalui ekspor dan impor. Kemudian bisa mempermudah perdagangan seperti adanya AFTA. Kemudian bisa mempromosikan negaranya ke luar negeri gitu, dan bisa menambah devisa negara tersebut. Nomor 4, di bidang pendidikan bisa mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemudian bisa bertukar ide tentang iptek setiap negara tersebut dan bisa maju bersama dalam iptek. Kemudian bisa melakukan pertukaran pelajar. Kemudian bisa membentuk sekolah internasional dari bentuk kerjasama setiap negara tersebut. Kemudian yang kelima, di bidang budaya, manfaatnya bisa memperkenalkan budaya dari masing-masing negara. Kemudian bisa diadakan festival seni se-ASEAN gitu ya, untuk sarana memperkenalkan budaya-budayanya. Nomor 3, pertanyaannya, tuliskan 2 contoh kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Nah, ada Perjanjian Kawasan Bebas Nuklir atau singkatannya SEANBFZ. Nomor 2, pengiriman duta dan konsulat. Nomor 3, adanya Perjanjian Kawasan Damai atau yang disebut dengan ZOPFAN. Nomor 4, tuliskan 2 contoh peran Indonesia di ASEAN. Perannya jelas, 1 sebagai negara pemprakarsa atau negara yang membentuk ASEAN. Kemudian nomor 2, Indonesia sebagai tuan rumah SEA Games. Nomor 3, sebagai penengah perundingan damai Kamboja dan Vietnam. Pertanyaan nomor 5, negara-negara anggota ASEAN sering melakukan festival budaya. Apa manfaat dari kegiatan tersebut? Jelas tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya, bisa melestarikan budaya negara anggota, bisa memperkenalkan budaya negara anggota, dan bisa mengembangkan industri budaya dan pariwisata di negara-negara anggota. Nah, begitu nih anak-anakku semuanya untuk pembahasan dari ESPS, buku ESPS halaman 89. Nah, nanti saya akan lanjutkan membahas latihan soal di ESPS selanjutnya yang sudah pernah kalian kerjakan
pada pertemuan LFH sebelumnya. Silakan nanti kalian simak video yang akan Ustazah share selanjutnya. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semuanya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.